Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan verbal silogisme yang biasa ditemukan di dalam SKD CPNS. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar khususnya masalah silogisme, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, semua laboratorium IPA memiliki fasilitas mikroskop cahaya. Sebagian laboratorium IPA memiliki fasilitas mikroskop elektron. Maka kesimpulannya apa kayak gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada kata semua, di sini ada kata sebagian. Kalau ada kata semua dan ada kata sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Oke, jadi kita bisa abaikan jawaban A, jawaban D, dan juga jawaban E. Oke, kemudian kita lihat jawaban B dan jawaban C. Untuk jawaban B, sebagian laboratorium IPA memiliki fasilitas mikroskop cahaya dan elektron. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Sedangkan jawaban C, sebagian laboratorium IPA memiliki fasilitas mikroskop elektron, tetapi tidak memiliki mikroskop cahaya. Nah, ini adalah jelas salah, karena di sini ada keterangan tidak memiliki mikroskop cahaya. Oke, sedangkan di pernyataannya, semua laboratorium IPA itu memiliki fasilitas mikroskop cahaya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ikan nirwana memiliki sisik yang indah. Terenggiling adalah hewan bersisik. Bunglon mempunyai kepala yang dilapisi sisik dan dapat berubah warna. Oke, dari ketiga pernyataan ini, maka hubungan di antara tiga hewan tersebut adalah apa? Kayak gitu ya. Kita lihat, ikan nirwana memiliki sisik yang indah. Terenggiling adalah hewan bersisik. Bunglon mempunyai kepala yang dilapisi sisik. Jadi, ketiganya ini adalah hewan yang memiliki sisik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan di antara ketiga hewan tersebut adalah bahwa ikan nirwana, terenggiling, dan bunglon adalah binatang bersisik. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika pernyataan semua seniman adalah wanita salah, maka, oke, semua seniman adalah wanita. Nah, maka negasinya apa kayak gitu ya, atau ingkarannya apa? Kata semua ini ketika ingkarannya itu menjadi sementara, ya. Jadi jawaban D dan juga jawaban E ini kita bisa abaikan. Kemudian senimannya ini adalah tetap, oke, sementara seniman. Yang B berarti tereliminasi, ya, karena ini salah. Kemudian adalah wanita. Nah, wanita berarti ingkarannya bukan wanita. Oke, jadi yang ini wanita, ini salah. Yang ini bukan wanita, ini benar. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Kita bisa coba gambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini tuh adalah seniman. Seniman itu semuanya adalah wanita. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, pernyataan ini kan salah. Maka kemungkinannya jadi seperti ini. Ini seniman. Nah, seniman ini bisa wanita, bisa pria, kayak gitu ya. Ini adalah kesimpulan dari pernyataan yang diberikan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua penyanyi adalah sarjana. Sebagian penyanyi adalah komposer, maka nah kalau ada soal seperti ini, langkah paling cepat ketika mengerjakan soal tipe seperti ini, kayak gini, silogisme yang seperti ini, maka teman-teman bisa hilangkan kata yang sama. Jadi ini semua penyanyi, ini sebagian penyanyi. Penyanyinya ini hilang, kemudian karena ini ada kata semua, ini ada kata sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian ya. Nah, seperti itu. Kemudian tersisa sarjana dan komposer. Nah, komposer ini berada di urutan paling awal, jadi sebagian komposer. Kemudian kita tulis sarjana di urutan terakhir adalah sarjana. Jadi pilihan jawabannya kita lihat yang sebagian komposer adalah sarjana,
itu adalah yang A. Oke. Atau kalau untuk lebih jelasnya, saya coba gambarkan seperti ini. Jadi, ini adalah penyanyi kayak gitu ya. Penyanyi atau saya singkat P. Semua penyanyi itu kan adalah sarjana. Jadi ini sarjana. Kemudian sebagian penyanyi adalah komposer. Jadi di sini ada komposer kayak gitu ya. Nah, yang dicari berarti yang irisannya ini. Maka ini tuh adalah eh, sementara atau sebagian komposer ini adalah sarjana. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika adalah seorang wanita, setiap wanita menyukai pria. Jika menyukai Bono. Oke, kita hilangkan kata yang sama. Seorang wanita, setiap wanita. Oke, jadi di sini jika menyukai pria. Oke, kemudian di sini dijelaskan jika menyukai Bono. Jadi, karena semua wanita itu adalah menyukai pria, dan jika menyukai Bono, maka dapat disimpulkan bahwa si Bono ini adalah seorang pria. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Semua atlet badminton harus makan bergizi sebelum bertanding. Sementara atlet badminton minum vitamin. Oke, ada kata semua dan sementara, maka kesimpulannya adalah sementara. Nah, berarti yang jawaban B, ini kita bisa eliminasi. Oke, kita lihat jawaban A. Sementara atlet badminton tidak makan bergizi sebelum bertanding. Ini jelas salah karena ini tidak sesuai dengan pernyataan pertama bahwa semua atlet badminton itu harus makan bergizi. Oke, jadi yang jawaban A ini salah. Kemudian jawaban C, sementara atlet badminton makan bergizi dan minum vitamin. Oke, ini adalah jawaban yang tepat. Karena ada kata semua dan sementara, sehingga kesimpulannya adalah sementara. Ini makan bergizi dan minum vitamin. Oke. Sedangkan untuk jawaban D, kenapa salah kita bisa lihat, sementara atlet badminton tidak makan bergizi. Ini salah, karena jelas-jelas harus makan bergizi. Kemudian yang jawaban E juga salah, karena di sini juga ada kata tidak makan bergizi. Ini jelas salah. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Semua penulis adalah penerjemah, sementara penulis adalah YouTuber. Yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, oke, untuk soal nomor 7, nah kita bisa coba gambarkan seperti ini. Semua penulis, ini penulis, adalah penerjemah. Nah, ini kurang lebih, ini tulisannya penerjemah. Kemudian, sementara penulis atau sebagian penulis adalah YouTuber. Jadi, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah YouTuber. Maka, yang salah, kayak gitu, yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, nah teman-teman bisa lihat, ini kan ada kata semua, ini ada kata sementara. Maka kesimpulannya adalah sementara atau sebagian. Sedangkan di jawaban A ini adalah kata semua. Maka ini adalah jawaban yang salah. Tanpa kita perlu melihat detail dari setiap pernyataan, kita udah bisa menebak bahwa ini adalah yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua peserta yang mengikuti SKD-CPNS tidak boleh menggunakan kalkulator. Sebagian peserta yang mengikuti SKD-CPNS mengenakan sepatu hitam. Oke, jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang mengikuti SKD CPNS itu tidak boleh menggunakan kalkulator dan sebagiannya itu bisa mengenakan sepatu hitam. Oke, jadi kesimpulannya adalah sementara ya.
Jadi ini juga dapat kita tebak bahwa jawabannya adalah A, karena yang B, yang C, D, dan juga E ini adalah salah. Karena kalau nggak ada kata semua ataupun sebagian, itu maknanya adalah semua. Oke, jadi peserta yang mengenakan sepatu hitam mengikuti SKD CPNS. Ini tuh jawabannya bahwa semua kayak gitu ya. Jadi ini jelas salah. Ya, jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Betty memakai tas merah, ini misalkan P, maka ia memakai sepatu hitam. Ini misalkan Q. Jika Betty memakai sepatu hitam, ini kan Q, maka Dinda memakai sepatu abu-abu, ini R. Kesimpulannya, Dinda memakai sepatu ungu. Berarti negasi P, negasi R, sorry. Nah, dari sini teman-teman bisa coba gambarkan. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Oke. Kesimpulannya kan, jika P, maka R. Sedangkan di sini, kesimpulannya adalah Dinda memakai sepatu ungu atau negasi R. Maka, yang ini berarti negasi P. Negasi P itu jika Betty memakai tas merah. Berarti negasi P-nya adalah Betty tidak memakai tas merah. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Semua karyawan di perusahaan X harus hadir dalam rapat mingguan. Sementara office boy adalah karyawan perusahaan X. Oke, jadi kita bisa abaikan kata semua ini karena ini jelas salah, oke. Kemudian tersisa jawaban B dan jawaban C. Kita lihat jawaban B, sementara peserta rapat bukan karyawan di perusahaan X. Ini jelas salah karena semua karyawan itu dari perusahaan X ya. Jadi ini salah. Yang jawaban C, sementara peserta rapat adalah office boy. Ini benar. Karena kalau kita ini eliminasi karyawan di perusahaan X, karyawan di perusahaan X, maka dapat disebutkan bahwa sebagian yang hadir dalam rapat atau peserta rapat adalah office boy. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nah mungkin itu aja untuk beberapa soal terkait dengan silogisme yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipahami juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.